Hai, halo. Gue beneran agak bingung gitu mau ngomong apaan di sini. Tapi since dari semingguan kemarin gue udah nge-publish teaser logo gitu, jadi ya udah gue bikinnya dulu. Tapi sebenarnya sih nggak officially hari ini juga sih ya, minggu ini juga, karena gue juga masih nunggu pesanan mikrofon yang nggak datang-datang. karena karena akhirnya gue baru berani meniatkan diri gitu untuk mesen mikrofon yang kredit. Mahal bor, beli lunas, mendingan duitnya buat yang lain dulu kan. So apa yang mau diomongin di si podcast akhir zaman ini sebenarnya sih banyak sih. Gue cuma butuh media aja untuk gue ngomong gitu, karena eh, kalau buat gue sih ya semua orang butuh tempat buat mengekspresikan dirinya kan ya kan. Since gue belum pede banget untuk membuat sebuah vlog gitu ya, dan karena gue juga nggak tahu ntar akhirnya mau diapain itu vlog, jadi gue coba dulu pakai podcast gitu. Dan karena percobaan gue untuk menjadi uh, seleb tweet gagal, terus mau jadi influencer gagal, mau jadi blogger gagal, ya siapa tahu rezeki gue ada di podcast kan. Nggak mungkin juga sih. Tapi ini gue ngerekam si, oh ini jadi namanya sebenarnya bukan episode pertama ya, tapi lebih ke tester episode. Karena gue nunggu kiriman mikrofonnya lama, tapi gue udah nggak sabar juga. Udah teman-teman gue udah nanyain, teman-teman di Madiun sih kebanyakan malah yang nanyain sih, kayak yang lo kalau nggak ngajakin gue udah bikin podcast lo nggak temenan apa gitu. Jadi sekarang gimana juga coba gue bisa ngajakin lu pada yang di Madiun buat rekaman, bikin podcast maksudnya. Orang lu di Madiun, gue di Jakarta. Tapi ya udahlah gitu. Ya karena mereka itu udah ngomong, jadi ya gue bikin aja dulu deh teaser podcast. Ini paling juga nggak lama-lama karena gue ngerekam ini jam 5 pagi. Gara-gara tadi gue tidur sebentar doang, terus kebangun lapar, gue makan ke mana, ke McD deket kosan, dan tumbenan itu nggak enak banget swear. Apa nggak tahu di gorengnya si patty-nya itu pakai apaan tau, jadi tapi gak enak, agak kurang enak, gue agak kurang puas. Jadi kalau ada yang kerja di McD Indonesia tolong itu dong, yang di McD Larangan nggak enak banget tadi, parah. Nah ya jadi apa yang bakal gue omongin di podcast gue banyak sih sebenarnya. Jadi gue punya mimpi untuk bikin berbagai macam media untuk sharing apa yang pengen gue sharing aja sih. Mau itu digital marketing kek, mau itu tentang hidup kek, mau itu anjing tai banget tentang hidup, kayak keren aja hidup gue. Yap. Kalau gue sih percaya gini, setiap orang itu punya cerita yang orang lain gak punya gitu kan. Makanya ada orang kan yang suka bikin quote kayak, ya lu mesti ngerti orang gitu karena lu gak ada di kakinya dia, gak ada di sepatunya dia. Begitu gak sih? Bangsat, gue lupa lagi. Jadi gitulah kurang lebih. Dan karena sebenarnya gue kangen siaran, jadi dulu zaman gue di Madiun gue siaran terus selama di Jakarta, dan sudah menjadi kuli corporate gitu ya, nggak bisa siaran dan nyari radio pun kayak prosesnya bakalan ribet gitu kan. Jadi ya udahlah, gue menuangkan dengan podcast. Kenapa juga kan, kalau gue bisa bikin podcast sendiri, medianya udah deh, gue kirim aja. Siapa tahu malah gara-gara begini terus ada yang ngajakin siaran. Tapi nggak mungkin juga sih, kayaknya susah ngebagi waktunya. Gitu. Dan kenapa namanya podcast akhir zaman? Gue pun juga punya impian untuk ke depan gitu. Kalau duit gue banyak, gue pengen bikin perusahaan media. Nama perusahaan aja itu Panitia Akhir Zaman. Jadi ya udah. Gak tau, gue terobsesi aja sama nama itu sih. Nggak ada pertimbangan lain, atau nggak ada yang aneh-aneh juga sih. Ntar lo mikir gue ikut-ikutan kult apaan gitu, tai kult apaan. Ikutan komunitas aja gue nggak boleh, disuruh keluar mulu ikutan kult lagi. Tapi keren kali ya kalau gue bisa bikin kult gitu, kult anak manja atau kult, oh, udahlah.
Jadi gitu sih yang mau gue omongin di testing episode episode testing episode dari si podcast akhir zaman ini. Jadi jangan bilang ini yang pertama. Gue juga nanti nulisnya kalau pas gue upload bukan yang pertama tapi testing episode. Testing aja, orang gue ngerekamnya juga pakai recorder handphone sambil ngedengerin Hans Zimmer tengah malam juga. Abis nonton itu tadi sebenarnya gue apa tuh? Video si Casey Neistat. Buat lo yang belum tahu Casey Neistat itu keren banget sih, lo caranya di YouTube ada namanya Casey Neistat, itu tuh keren sih. Kalau di YouTube tuh biasanya gue buka dia sama siapa lagi sih, Nerd Writer ya, itu gue demen tuh, demen aja gitu, dan gue belum menemukan yang kayak gitu di Indonesia gitu. Sorry nih ya youtuber vlogger di Indonesia, tapi gue belum menemukan yang kayak gitu yang bisa ngasih konten berkualitas dan bagus gitu. Iya ya, gue tahu kok, kalian semua membuat konten yang disukai pasar, jadi akhirnya nggak bisa idealis. Tapi kalau lo idealis, lo malah bisa bikin konten bagus, bray, sumpah beneran. Atau mungkin gue belum tahu kali ya, kalau misalnya ternyata ada gitu youtuber atau vlogger mainstream Indonesia yang bisa bikin konten bagus. By saying bagus tuh berarti bukan yang kameranya mahal terus syutingnya niat, I mean like kontennya yang bagus gitu. Kalau 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 standar bagus lo baru sekedar kameranya mahal, mikrofonnya bagus, syutingnya niat, modal apa gitu segala macam, itu sama aja kayak itu sih. Ada anak mau belajar musik gitu, musiknya emang nggak bisa tapi dia bisa beli bass atau gitar yang sampai ratusan juta gitu, atau kayak main bola, main kagak becus tapi lu bisa beli sepatu Nike yang 2.700.000 gitu kan, kayak kata orang-orang gitu. Yang penting kan bukan toolsnya, yang penting adalah orang di belakang toolsnya. Tai kan gue tiba ngomong begitu mah gue bisa, ngelakuin aja nggak bisa lah. Ini aja podcast sebenarnya rencana udah dari akhir tahun, resolusi 2017 bikin podcast, tapi akhirnya baru bisa dibikin sekarang. Jadi gitu sih perkenalan singkat, dan yang pasti di podcast ini gue bakal ngomong sesuka hati gue lah. Orang podcast gue belum ada yang sponsorin juga, mungkin juga nanti kalau udah ada, siapa tahu ya kan, sama yang orang mimpi, kalau ada yang udah sponsorin pun gue bakal pilih-pilih yang gue bakal tetap bisa ngomong semau gue sih gitu. Jadi paling susah juga gue ditahan-tahan ngomong kan, ya ilah, mau ngomong aja ditahan-tahan. Boker aja ditahan-tahan lo bisa sakit perut kan, keras gitu, gila lo kalau boker itu udah keras, itu pantat lu sakit banget men, sampai berdarah-darah gitu men. Jangan pernah, untuk lo yang di sana, di luar sana yang sedang berusaha nahan boker, jangan pernah nahan boker, karena pantat lu bakalan perih, itu bakal berdarah dan lo bisa ambeien. Sama kayak nahan perasaan men, lu kalau lu laki lu nahan perasaan, potong aja titik lu udah punya perasaan ditahan-tahan. Lu kata tabungan kudu ditahan jadi bisa punya modal. Jadi gitu kira-kira yang bakal gue omongin. Kalau sekarang sih belum banyak yang mau gue omongin. Banyak sih sebenarnya, cuma baru aja gue tulisin di Medium. Gue juga punya Medium. Kalau lu tahu apa itu Medium, lu buka aja Rahendra Ray, di situ ada tulisan-tulisan gue. Itu tulisan-tulisan idealis lah. Yang menurut gue ideal itu gimana, gue tulis lah gitu. Lu bisa lihat di situ sih. Kalau mau lihat kerjaan, gue udah jadi kayak memperkenalkan CV GB. Ntar lagi gue kasih tahu LinkedIn gue lagi. Oh iya, tadi lagi ngomongin si Casey Neistat. Iya, jadi gue lihat video dia yang baru. Baru apa enggak sih nih? Ya, gue jadi mesti matiin video Hans Zimmer gue deh nih. Baru ya. Yang bangsat mana lagi tadi? Tadi kan gue buka, sekarang udah gak ada, kan tai ya. Yang dia bikin sama YouTuber gitu juga. Anjing, ada Casey Neistat Indonesia, apa tuh, fans club, fans base, fans mana sih ini tai video susah. Oh,
Do what you cannot. Itu 1 minggu yang lalu. It's quite motivating sih kalau gue bilang sih. Jadi ya lo lakuin lah yang menurut lo nggak bisa. Lo lakuin lah yang orang lain bilang lo nggak bisa, yang orang lain meragukan kalau lo punya kemampuan di situ. Lo lakuin lah gitu. Tujuannya ya buat ngebuktiin kalau lo bisa gitu. Karena banyak banget ya, apalagi sekarang kan lo ketutupan sama dogma-dogma, sama asumsi, kok asumsi sih, sama omongan-omongan orang yang lu nggak bisa lah begini, lu nggak bisa lah begitu, lu kan anak miskin apa segala macam. Untungnya gue dulu begitu sih, menuruti apa kata orang kalau gue nggak bisa begini, gue nggak bisa begitu gitu. Cuman terus akhirnya gue coba untuk tutup kuping, tutup mata gitu. Bodoh amat, gue nggak bisa makan, lu nggak bakal bilang apa-apa. Gue mikirnya gitu sih dari dulu. Jadi gue berusaha untuk bodoh amat tuh dulu, mau ngomong apa lu ngomong yang puas. Tapi kalau gue punya mau ya gue lakuin gitu. Selama itu nggak ngerugiin orang lain, selama itu nggak membuat diri gue dalam masalah, selama itu nggak bikin orang-orang di sekitar gue jadi terancam keselamatannya, gue lakuin gitu. Jadi ya udah gitu, kayak kenapa juga gue mesti nurutin mereka gitu. Gue mungkin baru akan menuruti perkataan orang kalau tahu-tahu oke, lo jangan begini, nih gue kasih makan, gue kasih duit. Terus selama dia nggak bisa ngasih makan gue, nggak bisa ngasih duit, tapi udah ngatur-ngatur, nyuruh-nyuruh, ngapain, siapa lu bor, gak usah kap gitu. Tai, iyalah, mesti pikir gitu kan. Gue juga sama, ngomongin tadi asumsi, meskipun ada nggak nyambung, sama gue juga nggak pernah berasumsi apa gitu. Orang mau ngapain ke bodo amat. Gue nggak pernah tuh baperan gitu. Gue udah paling males deh tuh. Ada lu dipanggil dikit sama cewek lu, lu udah deg-degan, kayak bakal akhir dunia. Lu diajak ngomong sama bos lu gitu, udah deg-degan. Bos lu rada jutek, deg-degan. Pacar lu rada jutek, deg-degan. Ya gue mah seterah. Karena gue berpikir gini, kalau emang dia punya sesuatu yang mau diomongin, emang kalau emang shit happens, ya happens lah gitu. Misalnya kayak tau orang marah sama lo, ya happens aja, nggak usah asumsi, dia begini, dia begitu. Ketemu temen di kantor mukanya cemberut, lo asumsi segala macam. Siapa tahu dia susah boker. Siapa tahu dia ngupil dan upilnya nggak bisa keluar. Itu paling bete lo bro, sumpah. Kalau lu ngupil terus upil lu tuh nyangkut di hidung tuh bete. Gue sih bisa bete ya. Gue sih bisa langsung emosi gitu tuh kalau ngupil terus upil gue nyangkut di hidung dan nggak keluar tuh. Nggak pede dan minder. Kalau misalnya gue lagi di tempat umum dan gue nggak bisa menemukan kaca, karena gue takut aja tau upil gue ternyata nyempil. Gitu. Jadi gitu. Jadi gue sih udah nutup mata, nutup kuping yang begitu aja. Orang mau asumsi apaan kek, bodo amat. Orang mau ngomong apaan kek, bodo amat. Yang penting gue gak ngerugiin hidup lu, gue gak ngerugiin hidup orang banyak. Lakuin aja. Termasuk sih gue bikin podcast ini sih, bodo amat orang bilang apa. Si Ray mau terkenal, ya emang gue mau terkenal. Ya emang semua orang mau terkenal kali. Ya iyalah, gak gue doang. Kalau gue mau terkenal mah gampang lagi, gue bikin aja fanpage apa gitu, isinya cerita-cerita bokep, terus gue boosting pakai Facebook Ads, kelar, terkenal gue. Iya kan, kalau gue mau terkenal mah gampang bener lagi. Kalau cuma mau terkenal, tapi ya udah gitu. Jadi kalau ada orang ngomong, si Ray bikin podcast mau begini, ya emang mau begini. Dan semua orang kan juga pengen terkenal bukan? Semua orang kan juga pengen didengar bukan? Makanya kenapa lu sering banget ngoceh-ngoceh di sosial media. Kita semua, gak lu doang deh, gue juga kok gitu. Tinggalkan caranya aja. Jadi ya, podcast ini untuk apa sih sebenarnya? Ya untuk ekspresiin apa yang gue mau omongin. Kedepannya nanti bisa datengin duit, kedepannya nanti bisa datengin klien buat gue, kedepannya nanti bisa datengin untung buat gue, ya bonus gitu. Paling enggak ya gue mau sharing aja sih apa yang ada dalam otak gue gitu. Karena otak gue ini penuh banget nih dan butuh buat dibagikan gitu isinya tuh. Karena kalau cuma dipendam sendiri sayang aja gitu.
Jadi begitu kurang lebih kira-kira pilot project. Pilot project sih apa sih namanya? Aduh bangsat gue lupa tuh kalau di series gitu tuh, kalau misalnya lu ngeluarin satu episode tapi itu episode, ya udahlah sebut pilot aja ya bang, ngentot susah banget sih sebutnya. Gitu. Episode pertama sih ya nungguin kapan si mikrofon gue datang. Kalau datangnya cepet ya gue udah bisa produksi cepet, kalau lama ya udahlah, lama lo nunggunya. Jadi gitu deh. Ya udah, tungguin lagi. Jangan lupa lu follow SoundCloud-nya. Ini paling gue baru upload di SoundCloud doang sih. Nggak tahu deh, kalau gue niat terus gue mau ngedit, gue kasih gambar sebiji gitu biar bisa diupload di YouTube ya gue upload juga. Cuma paling ini biar praktis gue upload di SoundCloud gue. Cari aja podcast akhir zaman. Gue juga ntar upload, share juga ke Facebook, Twitter, sosial media gue semua kok. Jadi gampang dicari ya. Oke, thank you.